Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen analisa pagi, di mana kita akan mengulas seperti apa kondisi dari market kripto saat ini. Teman-teman, hari ini tanggal 12 Januari 2023. Kita akan mulai dulu dari beberapa news yang ada di market. Bitcoin miners, Northern Data, itu mengatakan produksinya meningkat sebesar 315% tahun ke tahun di tahun 2022. Ini merupakan produksi yang sangat tinggi untuk tingkat kenaikannya. Meskipun secara signifikan harga, secara hash rate itu mengalami tren penurunan. Jadi ini salah satu miners yang berhasil survive dalam kondisi bear market seperti saat ini. Setelah yang kemarin Core Scientific itu mengalami masalah ya, sudah mengajukan kebangkrutan. Salah satu contoh miners yang bisa dibilang bermasalah di bear market, tapi ternyata ada juga miners yang masih tetap survive. Terus dari berita yang lain, ini ada generasi baru untuk play to earn game, teman-teman. Ini terbuka untuk siapa saja. Jadi ketika Axie Infinity launch di tahun 2018, game play to earn itu berkembang sangat signifikan ya. Kita lihat banyak sekali ada perusahaan-perusahaan game yang akhirnya muncul berbasiskan play to earn game, teman-teman. Oke, ini ada permainan baru, eh, The Service Economy Approach. Nah, 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 nah. Jadi untuk nama gamenya ini apa ya? Well, oke, ini namanya adalah Crop Bites, teman-teman. Nama gamenya adalah Crop Bites. Kayaknya aku pernah deh bahas di channel YouTube ini juga ya, gimana caranya kita main permainan ini, yang mana Crop Bites sendiri itu kayak game Harvest Moon, kayak apa ya, Farmville. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah main game Farmville, itu kayak kita mengelola kebun, terus kita ternak ternak hewan, ternak kambing, kasih makan kambing, jadi semacam itulah. Dan kita bertransaksinya itu menggunakan Tron, TRX ya, koin Tron. Jadi ya itulah salah satu game yang berbasis play to earn. Terus juga ada berita yang lain, Bitcoin rally ke 18 ribu ya, possible untuk dicapai untuk Bitcoin karena ada 275 dolar, em, juta dolar Bitcoin yang akan expired, Bitcoin option yang akan expired di hari Jumatnya. Jadi untuk tingkat kenaikannya itu bisa mencapai 18.000, teman-teman. Target kita adalah 18.000 karena di sana bakalan ada Bitcoin expired. Jadi berpotensi buat Bitcoin naik ya dalam beberapa waktu terakhir. Hari ini aja Bitcoin udah mengalami tren penguatan sampai 17.500. So naik dikit ke 18.000 mungkin aja sangat-sangat possible buat Bitcoin untuk saat ini. Ini ditunjang dengan beberapa waktu memang volume perdagangan Bitcoin yang cukup signifikan ya. Jadi bullish jangka pendek itu sangat berpotensi menjelang juga data CPI yang akan dibacakan nanti malam, teman-teman. Jadi hati-hati juga teman-teman yang trading. Kalau data CPI-nya menunjukkan inflasi turun, ditekan habis, nah itu Bitcoin udah jelas bakalan kembali rally, teman-teman. Karena memang buat ngejar ke 18.000 ada option yang memang harus diselesaikan ya. Jadi yang udah pasang option di 18.000 ya mereka cuan, teman. Terus dari berita yang lain, Huobi Global. Ini delist 33 token, delisting 33 token pada satu hari saja, teman. Jadi ini apa ya? Ini ada nama-nama token yang mungkin jarang diperdagangkan, ABT, APT, ATP, APN, ASN, di DIY dan lain sebagainya. Ini banyak banget ya. Koin-koin yang mungkin kita jarang sekali perdagangkan. Nah, itu di delisting sama hobi dalam waktu satu hari saja, which is sangat banyak ya. Kalau perusahaan exchange biasanya juga cuma delisting paling satu 2 3 koin lah setiap hari. Tapi ini sampai 30-an koin, which is ya sangat-sangat banyak. Dan ini dikarenakan volume perdagangannya yang rendah. Terus ada berita lain juga dari Nigeria. Ini ekosistem daripada Bitcoin udah mulai dibangun di sana. Nigeria Innovator launch first active Bitcoin Lightning node in the country.
Kalau kita lihat mesin yang mereka pakai itu sangat-sangat sederhana guys, laptop dengan penuh debu dan ya, tapi masih bisa digunakan untuk pemrosesan node daripada Bitcoin. Jadi sebesar itu upaya dari mereka untuk mengadopsi yang namanya Bitcoin. African Free Routing. Ini kalau kita lihat di sini jaringan Bitcoin udah mulai dibangun di negara-negara Afrika ya, which is ini merupakan indikasi awal yang cukup bagus. Kedepannya bakalan banyak node-node yang ada di banyak negara. Jadi Nigeria hanya mengawalinya saja. Ya, ekosistem yang bagus yang semakin berkembang meskipun dalam kondisi bear market. Terus ada Abu Dhabi Base, berbasis di Abu Dhabi. Venom Foundation itu launch 1 billion US dollar fund from for Web3 dan blockchain teman-teman. Web3 ini kembali berkembang di negara Arab ya. Abu Dhabi itu negara Uni Emirat Arab kalau nggak salah. Jadi sekarang kripto itu sudah mulai berkembang di sana, terutama negara-negara yang sudah mulai terbuka dengan perubahan, teman-teman. Salah satunya itu ya Uni Emirat Arab, eh, Dubai, terus Qatar juga negara-negara Qatar. Itu juga sudah terbuka sekali sama perubahan saat ini dan banyak sekali basis-basis proyek kripto yang ada di sana, teman-teman. Kedepannya mungkin ya mereka akan launch lebih banyak lagi proyek-proyek baru yang tentunya akan menghiasi market ya. Which is kita tunggu aja seperti apa basis di sana. Karena kan kita tahu juga kayak Piala Dunia kemarin di Qatar, dana yang mereka gelontorkan itu besar banget ya. Itu kayak 40% daripada hutang Indonesia, sekian sekian ribu triliun cuma buat perhelatan Piala Dunia aja. Pesta dalam waktu sebulan. Mereka punya dana sebanyak itu. Jadi kalau menurut aku untuk proyek-proyek kripto seperti ini ya kayaknya gampang aja sih buat mereka menggelontorkan dana cukup besar di sana. Ya kita lihat aja seperti apa nanti perkembangan dari dunia kripto. Terus juga ada FTX yang berusaha recover, berusaha mengembalikan 5 billion US dollar in cash, teman-teman, untuk likuidasi di kripto. Kita tahu FTX ini udah mengajukan kebangkrutan dan sekarang memang udah dinyatakan bermasalah dan untuk saat ini mereka sedang berusaha buat recover dana-dana para investor. Jadi seperti halnya Mt. Gox kan yang udah bertahun-tahun lalu itu udah bangkrut ya akhirnya baru sekarang kabarnya Mt. Gox kembali untuk mencoba membayarkan utang-utang mereka kepada para investor yang sudah berinvestasi di platform ini, which is adalah ada sebuah upaya untuk merecover dana-dana para nasabah yang udah kadung rugi, teman-teman. Jadi upaya yang baik dari FTX. Terus ini ada berita dari DCG, Dutch Exchange namanya Bitvavo, eh, exchange dari Belanda namanya Bitvavo yang mereject proposal daripada DCG untuk membayarkan 70% hutang, teman-teman. Jadi DCG kita tahu dia bermasalah ya, perusahaan ini bermasalah karena memang mereka terlilit banyak hutang di banyak platform juga, salah satunya di kasus Gemini kemarin kita udah bahas juga. So far sih untuk saat ini kondisi dari keuangan DCG ini perlu kita cari tahu seperti apa dan ini akan sangat sangat bisa berdampak sama kondisi dari pergerakan Bitcoin ke depannya, teman-teman. Jadi ini salah satu efek ataupun salah satu berita yang mungkin bakalan ditunggu setelah investigasi DCG dipublikasikan, seperti apa respon daripada market. Karena kalau terbukti DCG ini bermasalah, maka ada indikasi market crypto bisa bear market lagi, bisa crash lebih dalam lagi, teman-teman. Jadi ini baru aja ditolak ya oleh platform Bitvavo. Jadi ya kita akan lihat seperti apa nanti ke depannya. Terus ini ada Wazir X ya, rilis proof of reserve dengan majority found itu di Binance Wallet. Jadi kita tahu Wazir ini salah satu milik dari Binance ya, produk dari milik Binance, di yang mana dana mereka itu lebih banyak memang disimpan dalam bentuk wallet di Binance ya. Jadi proof of reserve mereka itu adalah Shiba Inu sebesar 19%, banyak juga ya. Terus juga ada Ethereum di
37%. Terus juga ada Bitcoin di kisaran 8% dan juga Dogecoin, which is banyak-banyak lah. Untuk proof of reserve sepertinya nggak ada terlalu masalah, dari Binance juga cukup transparan ya. Jadi good lah teman-teman. Terus juga ini berita dari Sipmex. Sipmex salah satu crypto exchange, ini lagi kena investigasi nih, terutama Sipmex di pusatnya yaitu di Thailand teman-teman. Saat ini SEC, Security and Exchange Commission of Thailand, itu sedang melakukan pemantauan, menginvestigasi ya, karena terkait dengan local rules atau aturan lokal yang ada di sana. Jadi secara keseluruhan, secara general sepertinya Zipmex itu nggak terlalu gimana-gimana, tapi masalahnya itu ada di regulasi lokal Thailandnya. Mungkin ada masalah gimana, ya ini juga berhubungan sama layoff ya, dan juga kebijakan finansial di sana. Dari berita yang lain, ini ada data dari Coinbase, kurang dari 60 hari, 12 miliar dana keluar dari Binance. Binance mengalami tren penurunan dari segi volume perdagangan. Itu memang kita bisa lihat dalam kondisi saat ini. Kalau kita cek di chart-chart di TradingView, itu memang jelas ya terjadi penurunan volume. Ini ada alokasi, token alokasi yang turun teman-teman. Dari Binance BNB itu turun sekitar 31,86%. Terus ada BUSD 19,15%, USDT, BTC, dan lain sebagainya. Ini jelas data yang menunjukkan bahwa saat ini outflow sangat besar, terutama dengan menggunakan BUSD, dan juga 15% aset dari Binance sudah keluar dari exchange. Ini mungkin disebabkan karena kebijakan daripada bank sentral yang udah pada naikin suku bunga semua, sehingga mungkin investasi di kripto yang beresiko itu kurang menarik. Lebih menarik investasi di tempat yang aman-aman aja. Ya, kita akan lihat seperti apa kondisi dari market. Terus pangkas biaya operasional Coinbase PHK 950 orang karyawan. Coinbase kembali mengikuti jejak perusahaan-perusahaan lain kayak Huobi Global, baru aja PHK juga. Sekarang giliran dari Coinbase, teman-teman, salah satu bursa kripto atau perusahaan cryptocurrency di Amerika Serikat. Ya, ya nggak heran juga sih sebenarnya. Tapi yang pasti ini mungkin akan berdampak sama tingkat pengangguran di sana. Dari data yang lain, hari ini akan ada data sangat penting. Ada indeks harga konsumen atau CPI. Ini akan sangat penting teman-teman, bagaimana data ini menunjukkan inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. Terus juga akan ada klaim pengangguran awal. Hati-hati karena news ataupun berita untuk kali ini itu sangat berdampak, sangat volatile terhadap pergerakan US dollar, mungkin juga gold, emas, terus saham Amerika juga. Itu akan sangat berdampak signifikan. So, buat yang trading, hati-hati menjelang jam 8.30 WIB. Oke, kita akan lihat seperti apa kondisi Bitcoin untuk saat ini. Kita akan lihat dari time frame daily. So far di time frame daily, Bitcoin masih dalam kondisi strong bullish, teman-teman. Strong bullish ya. Nggak ada koreksi, teman-teman. Naik terus. Jadi ini didukung sama yang namanya beberapa news belakangan yang memang FUD sengaja disingkirkan, optimisme lagi dibangun sama media saat ini. Kalau kita melihat dari segi volume perdagangan seperti yang ada di news tadi, kita lihat ya jelas Bitcoin mengalami tren penurunan dari segi volume. Ini dilihat dari chart Binance. Jadi udah sangat-sangat jelas harga Bitcoin meskipun naik, tapi volume perdagangannya, volume transaksinya cenderung turun, teman-teman. Kalau kita bandingkan sama yang ada di indeks, ini juga sudah mengalami korelasi yang cukup sama. Di indeks sendiri, dari pergerakan Bitcoin juga mengalami penurunan tren volume. Hati-hati, teman-teman, hati-hati ya. Kalau udah volumenya turun, harganya naik, wah hati-hati. Nanti akan ada kondisi di mana Bitcoin udah nggak ada yang beli lagi karena volumenya semakin lama uh, semakin sedikit ya, makin dikit yang ikut Bitcoin. Jadi ya kalau kita lihat dari posisi saat ini, so far masih cukup baik.
untuk Bitcoin ya di time frame daily pergerakannya sangat impulsif, menguat, nggak ada koreksi. Ini juga bisa jadi hati-hati juga, indikasi hati-hati juga. Kalau udah Bitcoin naik tanpa koreksi itu cepat atau lambat bakalan capek juga ya. Jadi ibaratnya kita lari ya lari tanpa jeda istirahat ya, dan tentunya ngos-ngosan juga. Tapi akan ada fase Bitcoin ngos-ngosan juga. Takutnya koreksi yang terjadi itu nggak pelan-pelan, tapi malah dibanting gitu teman-teman. Karena kalau kita lihat dari bentuk candle, candle-candle yang belakangan muncul itu candle yang kecil-kecil semua. Kalau kita compare sama yang terjadi di bulan November kemarin, candlenya kan agak-agak panjang. Jadi bisa dibilang pergerakan Bitcoin dengan volume yang cukup besar itu cukup bisa berdampak sama bentuk candle yang mereka buat. Tapi kalau volumenya kecil, bentuk candlenya kayak kecil-kecil gini teman-teman. Dan aku sendiri kurang confident ya melihat market seperti saat ini, meskipun Bitcoin mengalami trend rally. Untuk target masih ya ke 18.000 seperti yang kita udah ulas dari 2 hari kemarin juga. 18.000 itu possible buat dicapai Bitcoin. Cuma masalahnya bagaimana dia mencapainya itu yang kita harus cari tahu. Karena kalau kita lihat dari progresnya saat ini Bitcoin udah berulang kali ngetes level resistance di trendline ini dan so far belum di breakout. Jadi sangat baik pergerakan Bitcoin ya. Dia koreksi di sini terus nge-bounce balik lagi dengan volume yang cukup menguat. Ini menjelang data CPI loh nanti malam. Jadi hati-hati aja buat teman-teman yang trading. Kalau CPI-nya, inflasinya itu bisa dibilang naik, nah itu hati-hati karena dolar bakalan menguat. Tapi kalau data inflasinya turun, nah itu mungkin bisa menjadi hal yang cukup positif buat market ke depannya, teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari segi pergerakan wheels ya, dari smart money-nya sendiri masih di market, which is artinya positif lah buat Bitcoin jangka pendek. Saya kira masih bakalan akan ada relief rally lagi ya, penguatan lagi sampai 18.000 nanti. Barulah di sana mungkin ada indikasi terjadi pelemahan. Dari segi pergerakan masih sangat baik. Coba kita cek dia di time frame yang lebih kecil. Di time frame 1 jam Bitcoin nggak terlalu banyak koreksi. Kalau kita lihat di sini nggak ada bacot-bacotnya. Bitcoin turun dikit langsung bounce back, balik naik ya. Ini mungkin banyak orang yang kena kena perangkap nih, kena short squeeze ya. Gimana teman-teman yakin Bitcoin udah breakdown daripada triangle di sini? Terus ternyata beberapa waktu Bitcoinnya malah balik naik ke 17.500. Mungkin ada yang kena liquid. Kalau aku sih lihat dari posisi saat ini sebaiknya kita pakai indikator bantuan aja, kita pakai MACD. Dari segi MACD ini udah mulai tercipta yang namanya bearish divergence. So, ini adalah indikasi awal kalau market akan mengalami tren koreksi, teman-teman. Jadi bearish divergence itu kelihatan ketika pergerakan marketnya cenderung naik, tapi dari segi indikator bakalan turun. Sebenarnya bearish divergence ini udah tercipta di perdagangan kemarin. Ya, makanya kemarin sometimes aku bilang market bakalan koreksi. Tapi yang realitanya terjadi adalah market koreksi tapi nggak lama, teman-teman. Buyers itu masih cukup mendominasi untuk market sehingga koreksi yang terjadi pun juga setengah-setengah. Jadi ada mungkin kemarin teman-teman yang expect karena kemarin dia analisa kemarin aku expect kalau Bitcoin bisa koreksi lah turun sampai 17.100, ternyata Bitcoinnya malah dibawa naik ya sampai 17.400. So ya teman-teman mungkin nggak sempat beli ya jangan terlalu FOMO juga karena posisi saat ini itu nggak terlalu ideal buat masuk. Justru dalam kondisi seperti ini mungkin bahkan banyak orang yang mulai lepas barang. Yang udah cuan di bawah kemarin akan mulai lepas barang. Terutama yang paling tekanannya besar itu mungkin ketika ada di kisaran 18.000 sini. Karena di level itu Bitcoin pernah capai ya di 14 Desember, tapi akhirnya kena reject yang sangat signifikan, membuat Bitcoin drop turun, teman-teman. Jadi waspada aja ketika Bitcoin udah di 18.000, jangan terlalu FOMO dalam kondisi saat ini. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nantikan analisa pagi esok hari. Kita akan update juga ya. Jadi, sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre.
Makasih.